Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali. Selaku moderator dari kelompok 4, kita akan membahas pelatihan dan pengembangan karyawan. Daftar isi. Yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua penjelasan, yang ketiga pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan, yang keempat identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, yang kelima metode pelatihan karyawan, yang keenam pengembangan karir karyawan, yang ketujuh evaluasi program pelatihan dan pengembangan, yang ke-8 manfaat pelatihan dan pengembangan bagi organisasi, yang ke-9 kesimpulan. Di sini ada anggota kelompok yang pertama yaitu ada Zahra Aulia, ada Marsyanda Nafisa Zahra, ada Anissa Hasbia Balkis, ada Miras Raya Yusuf, ada Kansa Zafira, ada saya sendiri yaitu Gali, dan terakhir ada Zaki. Pembahasan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi penting bagi organisasi untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan keahlian karyawan. Dengan program yang terencana dengan baik, organisasi dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. 1. Meningkatkan keterampilan. Pelatihan memungkinkan karyawan untuk mempelajari keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan yang ada. 2. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang terlatih dengan baik dapat bekerja lebih efisien dan efektif, meningkatkan produktivitas organisasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. 3. Mempertahankan talenta. Investasi dalam pengembangan karir karyawan dapat membantu mempertahankan karyawan berbakat. 4. Mendukung perubahan. Pelatihan mempersiapkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. 1. Analisis kebutuhan. Melakukan penilaian kinerja dan kesenjangan kompetensi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 2. Prioritas pelatihan. Menentukan area-area kritis yang membutuhkan pelatihan dengan segera untuk meningkatkan kinerja. 3. Rencana pelatihan. Merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Metode pelatihan karyawan. 1. In-house training. Pelatihan yang dilakukan di dalam organisasi oleh instruktur internal atau eksternal. 2. Pelatihan kelas virtual. Pelatihan online yang memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dari lokasi manapun. 3. Magang dan rotasi kerja. Memberikan pengalaman praktik langsung di berbagai fungsi atau departemen. Pengembangan karir karyawan. 1. Penilaian kompetensi. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan karyawan. 2. Perencanaan pengembangan. Menyusun rencana karir dan program pelatihan untuk mencapai tujuan pengembangan. 3. Dukungan manajemen. Memberikan bimbingan, mentoring, dan dukungan dari atasan untuk pengembangan karir. Selanjutnya saya akan membaca evaluasi program penelitian dan pengembangan. 1. Tingkat reaksi menilai kepuasan karyawan terhadap program penelitian. Yang kedua, tingkat pembelajaran mengatur peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga, aplikasi di pekerjaan mengevaluasi dampak penelitian terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, hasil organisasi menganalisis dampak program terhadap tujuan bisnis. Selanjutnya ada manfaat dan pengembangan bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produksi. Karyawan yang terlatih bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mempertahankan talenta. Pengembangan karir meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Karyawan yang berkembang dapat mengembangkan solusi kreatif. Yang keempat, ada keunggulan kompetitif. Organisasi yang terlatih baik memiliki keunggulan dibanding persaing.
Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Lakukan analisis komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Yang kedua, rancang program. Kembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga, evaluasi dampak. Ukur dan evaluasi efektivitas program pelatihan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi strategis bagi organisasi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan, memiliki metode yang tepat, dan mengevaluasi efektivitas, organisasi dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan retensi talenta. Komitmen terhadap pengembangan karyawan dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.